Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pranesti dengan NIM D300200201 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang berjudul Bahan Pengawet Makanan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang penelitian makanan penting di dalam kehidupan manusia, karena dari makanan manusia mendapat berbagai zat yang diperlukan oleh tubuh untuk dapat bekerja dengan optimal. Makanan yang dimakan tidak harus mempunyai bentuk yang menarik, namun memenuhi nilai gizi dan aman dalam arti tidak mengandung mikroorganisme penyebab penyakit dan bahan-bahan kimia yang membahayakan kesehatan tubuh. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Penggunaan bahan tambahan pada makanan semakin meningkat, terutama setelah adanya penemuan-penemuan termasuk keberhasilan dalam mensistensi bahan kimia baru yang lebih praktis, lebih murah, dan lebih mudah diperoleh. Keamanan makanan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, masih banyak produsen pangan yang menggunakan bahan tambahan yang melebihi kadar yang ditentukan Dinas Kesehatan. Kurangnya perhatian terhadap hal ini telah sering mengakibatkan terjadinya dampak berupa penurunan kesehatan konsumen. Rumusan masalah, mengapa penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai bahan tambahan pangan masih tetap terjadi meskipun telah diatur dalam undang-undang? Tujuan penelitian berdasarkan kepala judul dan permasalahan dalam penelitian ini. Maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis mengapa penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai bahan tambahan pangan masih tetap terjadi meskipun telah diatur dalam undang-undang. Manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharap dapat memberikan sumbangan dalam menambah ilmu pengetahuan tentang bahayanya bahan pengawet pada makanan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para praktisi hukum, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya dalam hal kasus bahan pengawet yang digunakan pada makanan secara berlebihan dan mengakibatkan kefatalan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Jika melihat penelitian sebelumnya yang telah ditulis di atas, maka penulis ingin memposisikan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Itu terletak pada efektivitas pengawasan dari BPOM di Pekanbaru yang mengawasi pedagang UMKM di kota Pekanbaru dalam mengimpor makanan ilegal yang terjadi terus-menerus di beberapa tahun belakang ini. Sehingga fokus penelitian ini dengan 40 melihat kinerja pengawasan dari BPOM di kota Pekanbaru, apakah sudah efektif atau belum pengawasan yang dilakukan BPOM di Pekanbaru. Dengan demikian, penelitian juga ingin mendapatkan dari dinas-dinas terkait yang melakukan kerjasama dengan BPOM di Pekanbaru yang melihat apa saja kekurangan dari BPOM di Pekanbaru dan bagaimana mereka melakukan pengawasan ketika di lapangan, serta apa saja faktor penghambat dari pengawasan makanan impor ilegal yang masih saja bisa beredar dan belum menjadi efektif. Kajian teori. Proses pengawetan telah ada sejak peradaban manusia. Orang kuno menggunakan bahan yang ada di alam untuk mengawetkan bahan pangan mereka. Hal ini dilakukan secara terus-menerus. Menurut Food and Agriculture Organization, bahan tambahan pangan adalah senyawa yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dengan jumlah dan ukuran tertentu dan terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan, ataupun penyimpanan.
Bahan ini berfungsi untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, dan tekstur, serta memperpanjang masa simpan dan bukan merupakan bahan utama. Pengawet adalah zat atau biasanya bahan kimia yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk. Kerangka berpikir. Bahan pengawet adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menambah proses fermentasi, pengesaman, ataupun penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Bahan pengawet makanan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pengawet secara alami, pengawet secara biologi, dan pengawet secara kimia. Bab 3. Metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan artikel sebagai objek kajian sehingga tidak ada pembatasan khusus mengenai waktu dan tempat. Metode dan pendekatan penelitian. Metode pendekatan ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi. Hal ini disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pembaca aktif data dan sumber data. Data penelitian kuantitatif berupa kata tujuan melahirkan teori, menekankan pada interpretasi dan memahami pemahaman fenomena oleh partisipan suatu latar penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah artikel. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yakni dengan mencari data-data yang diperlukan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Teknik pengumpulan data. Teknik yang dilakukan mengumpulkan data ini adalah dengan cara mencari referensi dan membacanya berulang-ulang dengan penuh ketelitian dan pemahaman agar memperoleh data yang tepat dan benar. Uji validasi data. Uji validasi data ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak, dengan menggunakan alat ukur yakni triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dalam wawancara dengan data observasi. Artinya adalah membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan triangulasi. Teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik analisis data. Yang pertama, pengumpulan data, menggali informasi dan data dari berbagai sumber atau responden, yaitu dengan wawancara, observasi, analisis dokumen, dan foto-foto kegiatan yang ada. Reduksi data. Yang kedua, reduksi data. Dalam reduksi data yang diperoleh disortir karena dari data hasil wawancara merupakan data yang memiliki sifat sangat luas informasinya, bahkan mentah. Yang ketiga, penyajian dan hasil dari perorganisasian. Data yang disajikan secara sistematis dapat dibentuk dalam suatu laporan. Bentuk penyajian laporan berupa deskriptif, analitik, dan logis yang mengarah pada kesimpulan. Yang keempat, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan menyangkut interpretasi peneliti, yaitu mengembangkan makna dari data yang ditampilkan. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah serangkaian tahap demi tahap dari awal hingga akhir. Adapun garis besar terhadap penelitian sebagai berikut. 1. Tahap persiapan meliputi penyusunan proposal penelitian. 2. Tahap laksana meliputi pengkajian yang mendalam mengarah pada tujuan yang ingin dicapai. 3. Tahap penyusunan laporan meliputi konsultasi dengan pembimbing, mengadakan perbaikan, dan memperbanyak laporan. Daftar pustaka. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.